Dan anak pergi kajian tadi subuh, berangkat jam 2, 3. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikan ilmu dan juga diberikan taufik untuk mengamalkannya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kita dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Dan malapetaka yang paling menakutkan adalah kita tenggelam dalam dosa dan maksiat karena syahwat, dan kita tenggelam dalam kesesatan agama karena kebodohan. Itu bencana yang paling besar. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, kita bersyukur kepada Allah karena dijauhkan dari bencana-bencana tersebut. Baik, kita pagi hari ini kita masuk halaman di buku ini 36. Ayat yang berbunyi, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, disebutkan di dalam hadis itu, sebagian di antara mereka berkata, benar bintang ini dan bintang itu. Jadi dulu orang-orang musyrik mengatakan bintang ini dan bintang itu benar, dalam artian menurunkan hujan. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat berikut ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kalian mengetahui. Dan sesungguhnya Al-Quran ini, sungguhnya ini Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Rabb seluruh alam. Apakah kalian menganggap remeh berita ini, yaitu Al-Quran, dan kalian menjadikan rezeki yang kalian terima dari Allah justru untuk mendustakan, yaitu mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran. Tapi di sini di ayat 70
5 dari surat Al-Waqi'ah, Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan hadis semakna seperti lafaz ini. Seperti lafaz ini salah tulis karena hadis ini hanya disebutkan dalam Sahih Muslim, bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hanya dalam Sahih Muslim. Dan ini kekeliruan penulis. Itu menunjukkan bahwa kekeliruan itu adalah salah satu tabiat manusia. Makna hadis bahwa ketika turun hujan, sebagian menisbatkan kepada rahmat Allah dan sebagian lainnya berkata, benarlah bintang ini dan bintang itu. Seakan ia menganggap bintanglah yang menurunkan hujan, atau hujan turun disebabkan karena bintang tersebut. Kalau yang pertama, syirik besar atau kecil? Bintang menurunkan hujan. Nah, kalau anggapan bintang sebagai sebab, kecil. Naam. Termasuk yang disebutkan dalam kitab-kitab penentuan waktu. Jarang sekali bintangnya meleset atau bintang ini pasti benar. Kata-kata seperti ini tidak boleh. Inilah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Ia termasuk syirik kecil meskipun dengan menambahkan kata-kata dengan izin Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan bintang ini telah menjadi sebab turunnya hujan atas izin Allah. Kalimatnya benar gitu? Tidak. Walaupun dia tambah atas izin Allah, menentukan bintang sebagai sebab itu tidak pernah ditentukan oleh Allah. Kan begitu? Yang menjadi titik masalah bukan atas izin Allahnya, tapi pada kalimat hujan turun disebabkan bintang ini dan itu. Kan dukun juga ngomong begitu. Nih, ayam putih ini kalau dipakai berobat atas izin Allah sembuh. Yang salahnya yang mana? Ayam putih dijadikan sebab kesembuhan. Paham kan? Nah, itu dia yang buat ini terlarang. Atau dengan kalimat insya Allah, dengan adanya bintang ini pasti turun hujan. Ini jatuh pada kesyirikan. Kesyirikan tentang apa nih? Penentuan sebab. Apa yang tidak ditentukan oleh Allah dia tentukan sendiri. Itu maksudnya. Ini tidak boleh karena sebab-sebab berasal dari Allah dan bintang tidak dijadikan sebab turunnya hujan oleh Allah. Maksudnya gini, kan yang membuat sebab itu siapa? Allah. Sekarang turunnya hujan melalui adanya bintang ini dan itu, ada nggak ditetapkan oleh Allah sebagai sebab? Nah, kalau tidak ada berarti dia tidak boleh. Itu maksudnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ulama berbeda pendapat terkait la di sini. Fala apa maknanya? Ada yang mengatakan la nafiyah. Dan suatu yang ditiadakan tidak disebutkan. Perkiraannya tidak benar apa yang mereka katakan bahwa Al-Quran dusta, sihir atau perdukunan. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Jadi ada kata yang dibuang. Ya. Kata yang dibuang itu adalah fala kama yakulun. La kama yakulun. Al-Quran itu dusta, kadzib
atau sihir atau perdukunan. Itu yang dibuang tuh. Baru Allah bersumpah, aku bersumpah. Jadi setelah fala itu ada kata yang dibuang. Ya. Allah mengingkari keyakinan orang kafir bahwa Quran itu adalah sihir gitu maksudnya. Diingkari dengan fala gitu. Orang Arab paham tuh. Ini juga ketinggian bahasa Al-Quran. Ya, untuk meringkas kalimat, tidak perlu ditulis tuh yang mereka sebutkan itu. Lalu Allah bersumpah, uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya kata-kata ini adalah Al-Quran yang mulia. Setelah bersumpah, sesungguhnya perkataan ini adalah Al-Quran yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Pendapat yang lain, la di sini dimaksudkan untuk mengingatkan, dan rangkaian kata setelahnya musbat atau ditegaskan. Karena la artinya perhatikanlah. Sama dengan ala gitu. Dalam orang-orang Arab itu ala unabbiukum. Ya. Kalimatnya ala gitu arti ingatlah. Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Itu maksudnya. Fala ingatlah gitu. Perhatikanlah. Aku bersumpah dengan bintang-bintang, dengan peredaran bintang. Mawaqi'in nujum. Itu maksud pendapat yang kedua. Maksud perhatikanlah, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang. Jika dikatakan apa gunanya sumpah Allah, padahal kata-kata Allah benar tanpa harus disertai sumpah. Karena jika sumpah ditujukan untuk orang-orang yang beriman kepadanya, mereka sudah pasti membenarkan kalamnya, sehingga sumpah tidak diperlukan lagi. Dan jika sumpah ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, maka sumpah tersebut juga tidak ada gunanya. Kenapa Allah bersumpah? Nah, itu. Sebagaimana Allah katakan bahwa mereka tidak menerima kebenaran, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak mau mengikuti kiblatmu. Maka jawabannya bahwa sumpah memiliki beberapa manfaat. Pertama, sumpah adalah gaya bahasa Arab untuk menegaskan segala sesuatu meski sudah diketahui oleh semua orang atau diingkari oleh lawan bicara, dan Al-Quran turun dengan bahasa orang Arab yang jelas. Jadi sumpah itu diperlukan untuk memberikan penekanan. Kita udah yakin nih, udah yakin Quran itu benar, udah yakin. Tapi Allah memberikan keterangan, penekanan dengan cara bersumpah. Itu kalau untuk orang yang beriman. Nah, untuk orang yang tidak percaya, ya, atau untuk mengingkari orang-orang yang ingkar dengan cara sumpah. Jika orang yang melawan bicara itu, nggak benar kayak gitu, gitu kan? Kalau kita katakan demi Allah, untuk apa kita bersumpah? Untuk meyakinkan dia. Itu manfaat pertama. Manfaat yang kedua, manfaat sumpah. Dengan sumpah orang-orang mukmin semakin yakin. Ya, dengan sumpah dari Allah kita semakin percaya. Mana yang Allah benar-benar bersumpah agar kita semakin percaya? Itu Allah katakan wal asri, itu sumpah kan? Ditambah lagi innal insana la di situ la sumpah juga. La fi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Jadi Allah ingin menerangkan kita betul-betul rugi, kecuali, nah yang dikecualikan itu yang tidak rugi. Untuk memberikan penekanan. Dengan sumpah orang-orang yang beriman semakin yakin.
Tidak masalah menambahkan kata-kata penegasan yang semakin meningkatkan keyakinan seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana kau bisa menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Allah bertanya, apakah kau belum beriman? Kata Ibrahim, qala bala. Walakin liyatma'inna qalbi. Tentu aku sudah beriman, tapi aku meminta hal demikian agar hatiku semakin tenang. Tenang dengan keimanan. Coba antum yang Masya Allah kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa salah satu sayap lalat itu ada racun dan satunya ada penawarna. Ya kan? Kita beriman tuh, kita yakin, tidak perlu diteliti pun kita sudah beriman. Begitu ada penelitian dan disebarluaskan, semakin yakin ke kita. Mana yang lebih tenang? Yang kedua, lebih tenang dia. Liyatma'inna qalbi. Bukan karena tidak beriman, tapi untuk menambah ketenangan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketiga, Allah bersumpah dengan menyebut hal-hal yang besar. Hal-hal besar yang menunjukkan kesempurnaan, kekuasaan, keagungan dan ilmunya. Hingga seakan Allah menjadikan sesuatu yang disebut dalam sumpah sebagai bukti nyata dan kebenaran apa yang dia sumpahkan melalui perantara keagungan sesuatu yang dia sumpahkan. Jadi Allah itu kalau bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu tersebut agung, besar di sisinya. Yang besar ini pun menunjukkan akan keagungan Allah sang penciptanya. Gitu. Baik sesuatu tersebut besar zatnya atau besar kedudukannya atau kemuliaannya. Seperti yang besar kemuliaannya misalnya Allah bersumpah dengan Al-Quran. Allah bersumpah dengan apa? Para malaikat. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha. Mereka adalah malaikat yang dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Demikian juga Allah bersumpah dengan misalnya kuda. Kuda kan binatang tuh. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadah. Besar gak kuda? Kecil lah dibandingkan bintang. Tapi kuda memiliki kedudukan di hati manusia. Kendaraan favorit. Sampai sekarang pun kuda masih menjadi kendaraan apa? Favorit. Masa harga kuda 2 triliun lebih mahal daripada harga perumahan BIP gitu. Karena hati manusia suka sama kuda itu. Maka Allah bersumpah dengannya. Maka kalau antum ingin mendakwakan orang yang suka kuda, bawakan ayat itu, ceritakan tentang kuda. Sedikit tidak hatinya senang. Oh ternyata hobi saya ada dalam Al-Quran. Karena dulu kuda disenangi memang. Nah demikian juga bintang ini. Berarti bintang memiliki manfaat besar dong. Kan disebutkan sebelumnya. Apa manfaatnya? 3 kan manfaatnya. Apa saja? Penunjuk jalan, hiasan langit, pelempar setan. Nah kalau lagi jatuh bintang, yang diyakini apa? Meteor yang dipakai melempar setan, bukan minta jodoh. Iya. Minta jodoh jatuh bintang. Baik, keempat. Pujian untuk sesuatu yang disebut dalam sumpah. Karena Allah tidaklah bersumpah dengan menyebut sesuatu, melainkan sesuatu tersebut pasti memiliki keagungan.
Dua alasan terakhir ini bukan dimaksudkan untuk membenarkan berita yang disampaikan, tapi untuk menyebut tanda-tanda kebesaran yang disumpahkan demi memuji dan mengingatkan akan keagungannya. Jadi kalau sesuatu tersebut terpuji dengan besarnya, maka itu mengingatkan kita untuk lebih memuji lagi zat yang telah menciptakannya, yang tentu dia lebih mulia, lebih maha tinggi. Yang kelima, perhatian terhadap sesuatu yang disumpahkan. Jadi Allah perhatian terhadap sesuatu yang disumpahkan dalam artian gini. Jawaban sumpahnya apa di sini? Innahu laqur'anun karim. Nah, Allah perhatian kepada yang menjadi sesuatu yang membuat Allah bersumpah tersebut, yaitu Al-Qur'an. Allah berbicara tentang dirinya dengan menggunakan kata ganti tunggal. Karena kata ganti tunggal ini menunjukkan keesaan dan tauhid. Karena Allah Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Allah juga berbicara tentang dirinya dengan menggunakan kata jamak. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Demikian juga inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di sini Allah menggunakan kata jamak. Dan dia tidak pernah mengatakan kata ganti ganda, dua, ya kan? Karena ganda hanya terbatas untuk dua pelaku saja. Tapi kata tunggal dan kata jamak bisa bermakna sama. Kalau Allah menggunakan kata jamak inna nahnu, kami gitu, Allah satu enggak? Kok dikatakan kami? Itu untuk menunjukkan keagungannya. Bahwa dia tidak butuh banyak orang, dia sendiri sudah cukup. Ya, dia sendiri sudah cukup dalam melakukan ini, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Dia tidak butuh siapa-siapa. Ya. Ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah orang yang cukup dari para sekutu. Maka aku tidak butuh kepada kesyirikan. Allah yang Maha Esa itu dia Maha Agung dengan sendirinya. Ba di dalam bimawaqi'in nujum adalah huruf sumpah juga. Ya, huruf sumpah. Uqsimu juga sumpah dengan kata kerja. Berarti sumpah ini berkali-kali enggak? Berarti masalah ini betul-betul ditekan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diyakini akan kebenaran, yaitu Al-Quran. Sementara lafaz nujum diperselisihkan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bintang berdasarkan pendapat ini. Berarti yang dimaksud adalah tempat-tempat terbit dan terbenamnya bintang. Pendapat lain mengatakan maksudnya batas waktu turunnya Al-Quran. Seperti disebutkan dalam perkataan orang Arab, nazal al-Quran munajjaman. Artinya Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam batas waktu tertentu. Ini makna yang kedua. Juga disebutkan dalam perkataan fuqaha, yajibu an yakuna dainal makatib muajjala. Ay binajmaini au akthar. Artinya pembayaran hutang budak mukattab harus diberi batas waktu dalam 2 kali angsur atau lebih. Kredit sudah ada nggak waktu itu? Ada nggak ini? Ada ini kredit bayar angsur kan? 2 kali. Yang tidak ada itu kredit segitiga. Itu yang tidak ada. Boleh saya jelaskan fikihnya sedikit. Sini Rasulullah menyebut di antara faedah hadis ini adanya apa? Perkataan fuqaha ini, fuqaha klasik dan kontemporer mengatakan ada muajjalah, yaitu kredit.
Boleh. Dengan 2 kali, 3 kali angsur. Yang tidak boleh itu kredit segi 3. Atau kredit yang ada tambahan ketika terlambat. Baik, lanjut. Ini mengenai nujum. Nujum itu artinya bisa bermakna bintang, bisa bermakna batas waktu. Dengan demikian makna kalam ini adalah Allah bersumpah dengan tempat-tempat terbit dan terbenamnya bintang-bintang. Sebelumnya telah disebutkan sebuah kaidah bahwa ketika ada 2 makna yang tidak saling menafikan, maka ayat diartikan pada 2 makna tersebut. Namun jika 2 makna saling menafikan, harus dicari dalil yang lebih menguatkan salah satu. Di sini nujum itu yang jelas apa? Bintang. Jamak dari najmun apa? Nujum. Jamak dari najmun, nujum. Najmun artinya bintang. Nujum artinya bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Nah, inilah jawab sumpah itu. Sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar kiranya kalian mengetahui afan. Jawab sumpahnya yang selanjutnya, bukan yang ini. Lafal ini adalah penegasan yang ketiga, seakan Allah berfirman, kalian harus tahu perkataan ini karena perkataannya terlalu besar untuk tidak diketahui. Karena sesuatu ini memerlukan ilmu dan perhatian. Andai kata kalian mengetahui dengan sebenarnya, tentu kalian mengetahui keagungannya. Maka perhatikanlah. Keagungan apa itu? Al-Quran. Maka di sini disebutkan innahu laqur'anun karim. La di situ lamu taukid. Ini adalah kata dasar. Kata dasar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Sama seperti gufran atau syukran yang bermakna isim fa'il dan juga isim maf'ul. Isim fa'il itu pelaku dan juga bisa diartikan dengan yang dilakuin, yang dibaca. Jika dimaksudkan sebagai isim fa'il, maka yang dimaksud bahwa Al-Quran mengandung nilai-nilai kebaikan dan manfaat yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu. Seperti yang disampaikan oleh Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Jadi Al-Quran itu kalau diartikan dengan pelaku, artinya yang melakukan sesuatu, artinya Al-Quran itu mengandung nilai-nilai kebaikan dan manfaat untuk melindungi makna kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang melindungi, kitab yang menjelaskan, pelaku berarti. Maf'ul berarti yang dijelaskan. Al-Quran itu juga kitab yang dijelaskan. Selain untuk menjelaskan, dia juga dijelaskan. Paham gak ini? Quran itu fungsinya 2. Fungsinya untuk menjelaskan, yaitu menjelaskan kebenaran kitab sebelumnya, atau menjelaskan kebenaran para nabi dan rasul sebelumnya dan seterusnya, atau dia kitab yang dijelaskan oleh Allah itu sendiri, oleh Rasulnya, oleh para penyaksi turunnya wahyu. Gitu. Allah bersumpah dengan kata itulah Quran. Benar-benar Quran ini, Quran yang memiliki 2 makna tadi, yang menjelaskan dan dijelaskan. Udah paham gak? Masih bengong aja. Quran itu memiliki 2 makna, yang menjelaskan atau dijelaskan. Ya, Allah menjelaskan misalnya tentang masalah waris. Al-Quran menjelaskan kan? Ya, tentang masalah waris itu, mulai dari ayat 11 dan seterusnya.
Kemudian sementara jika yang dimaksud isim maf'ul maka bermakna dikumpulkan, karena Al-Quran itu dikumpulkan dan juga diamalkan. Ada yang makna majmu', ada makna jami'. Al-Quran itu bermakna sekali lagi fa'il dan maf'ul. Kalau dikaitkan dengan menjelaskan berarti dia juga dijelaskan. Kalau dikaitkan dengan mengumpulkan dia juga dikumpulkan. Karena Al-Quran mengumpulkan. Apa saja dikumpulkannya? Semua pembahasan. Kemudian Quran juga dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Di mushaf. Dikumpulkan di mana lagi? Di hati. Itu Al-Quran. Karena dia dikumpulkan dalam tulisan dan juga hafalan. Karim maknanya adalah yang banyak memberi, atau istilah kita dermawan. Juga bermakna sesuatu yang indah dan bagus, seperti disebutkan dalam sabda Nabi SAW, fa iyyaka wa karaima amwalihim, jauhilah olehmu harta-harta terbaik mereka. Jadi karim itu bisa bermakna yang banyak memberi, dermawan, bisa bermakna indah, bisa bermakna bagus, gitu. Nah, kalau dikaitkan dua makna ini bertentangan enggak atau bisa digabungkan? Ada enggak dalam Al-Quran makna itu? Artinya Al-Quran memiliki sifat dermawan dan juga bagus dan baik. Ada enggak dua-duanya? Ada enggak? Jawablah, ada enggak tidak? Kalau salah, Anda benarkan. Tidak disuruh dihukum, tidak disuruh berdiri di luar. Ada enggak di dalam sifat Quran itu bahwa Quran itu dia memberikan dan indah? Ada enggak dua-duanya? Berarti bertentangan atau tidak? Tidak. Apa contoh memberikan? Dia menjelaskan. Al-Quran itu menyajikan apa yang kita butuhkan. Kemudian sifat baiknya, bagusnya, indahnya, ada enggak? Ada. Maka berarti makna ini tidak perlu dibuang salah satu. Diambil tuh. Dan keindahan Al-Quran itu di dalam Al-Quran, karena tidak ada perkataan yang lebih indah daripada Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-An'am 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurna firman Rabbmu dengan benar dan adil. Karena Al-Quran memberikan banyak kebaikan agama, dunia, jasmani, dan hati bagi siapa yang bacanya. Jadi Al-Quran itu sempurnanya dengan dua hal. Apa kesempurnaannya itu? Antum punya buku kan? Itu ada di situ surat Al-An'am ayat 115. Al-Quran itu sempurna dengan dua perkara. Apa yang pertama? Benar. Yang kedua? Adil. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Benarnya dalam bentuk apa? Quran itu benar. Kenapa dikatakan benar? Benar di dalam menyampaikan berita. Kan berita dari Al-Quran semuanya benar kan? Baik yang kelihatan, tidak kelihatan, akan terjadi, sudah terjadi, semuanya benar. Itu cerita di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa, kaum Nabi ini, kaum Nabi itu. Itu bukan dongeng, itu cerita yang benar. Bukan cerita Naruto wala Doraemon. Bukan. Itu cerita yang nyata telah terjadi. Dan akan terjadi yang belum kita lihat. Baik yang akan terjadi di dunia maupun akhirat. Semua yang dikabarkan Quran itu benar. Maka dia benar dengan kabar. Benar dalam memberikan kabar. Adil dalam masalah apa? Jangan sebut adil dalam masalah poligami ya. Adil dalam masalah apa? Hukum ahsan. Berkaitan dengan
hukum. Berarti perintah dan larangan. Maka semua perintah dan larangan Allah itu kita senangi atau tidak senangi, di situ ada keadilan. Iya enggak? Pasti ada keadilan. Contoh, apa yang disukai oleh laki-laki? Dia pasu aib wanita dia ngomong. Masya Allah. Itu menunjukkan fitrah namanya. Wanita. Disukai kan wanita? Iya. Tapi kita dilarang sembarangan cium istri orang. Ya, atau pegang anak perempuan orang sembarangan tak boleh. Apalagi menzinahinya. Nah, larangan ini adil enggak? Kalau bagi orang yang mengikuti nafsunya, gak adil nih, gitu kan? Adil Allah melarang. Kenapa? Untuk menjaga keturunan yang jelas. Ya. Karena kalau tidak dilarang zina itu, gak jelas keturunannya. Sebagaimana terjadi di sebagian daerah, bapak waliyadzubillah ya menzinahi anaknya lalu lahir anaknya. Sekarang anak yang lahir dari anak perempuannya itu manggil bapak apa cucu? Kakek. Ayo. Enggak, si anak yang keluar ini nanti panggil bapak biologisnya kakek apa bapak? Bake atau bangke gitu kan. Bangke. Enggak jelas. Ya enggak adil jadinya. Maka dilarang itu bentuk keadilan Allah. Semua dilarang itu karena bentuk keadilan. Demikian juga diperintahkan. Antum diperintahkan sholat. Antum diperintahkan puasa, haji, zakat. Semua itu adalah bentuk keadilan Allah. Untuk kemaslahatan umat manusia. Makanya disebutkan dalam kaidah Qawaidul Fiqhiyah tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau katakan. Wasyar'u ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i syarri anhum wad-darar fa kullu amrin nafi'in qad syar'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu pensyarah kitab ini, agama ini datang untuk memberikan kebahagiaan buat umat manusia dan untuk menghilangkan kemudaratan dari manusia. Maka setiap perkara yang ada manfaatnya diperintahkan oleh Allah, disyariatkan. Dan setiap perkara yang ada mudaratnya pasti dilarang. Ya kan? Zina mudaratnya besar, membunuh mudaratnya besar, judi mudaratnya besar. Ya. Mudarat pada harta. Minum khamar mudaratnya pada akal, hilang akal. Apalagi minum pel anjing gila, tambah hilang akalnya itu. Ada lagi yang tak puas minum kecubung yang tumbuh di atas tai sapi itu. Kan biasa kecubung begitu di sawah-sawah itu. Kalau mau cari kecubung yang subur pasti ada sapi di situ. Itu dilarang, semua yang memabukkan itu dilarang. Itu adil itu bagian daripada keadilan Allah. Gitu ikhwan. Cuman ibu-ibunya jangan semua dilarang juga kepada suaminya. Main wanita sudah dilarang, tidak bisa kan? Main gitar tidak bisa, main catur tidak boleh. Ini mau main motor aja dilarang. Masalah ini. Jangan, yang sudah halal jangan dilarang lagi. Kita udah sempit jalannya ini. Dan bapak-bapak juga yang halal yang tidak berguna jangan terus-terusan dilakukan. Sehingga ibu-ibu di rumah akhirnya kesel. Seperti mancing melulu. Beli ikan mas di tempat lain, taruh di kolam, mancing lagi. Tidak punya pekerjaan tuh. Sampai kemarin ada ibu-ibu yang baru menikah, baru punya anak satu. BAG anak, Ustaz, suami saya itu mancing terus. Apakah saya berdosa kalau saya masak sayur kasih banyak-banyak garamnya? Masalah kan? Maka ikuti keadilan Allah ini. Kalau ada perintah lakukan,
Kalau ada larangan jauhi. Ada yang tidak berguna, tinggalkan. Ya. Dan jangan juga terlalu overdosis melarang semua orang melakukan hal-hal yang mubah. Kenapa dilarang? Bisa membuat begini begitu. Jangan asumsi sendiri. Kan hukum Allah yang adil, bukan asumsi kita. Begitu ikhwan. Kemudian itu sedikit penjelasan mengenai kesempurnaan Al-Quran. Kesempurnaan kalimat-kalimat Allah atau agamanya dengan dua. Kalau antum ditanya, dengan apa agama ini sempurna? Jawabannya dengan benar dan adil. Nah, itu dia. Dengan benar dan adil. Ayat Quran al-yauma akmaltu lakum dinakum kan begitu. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Akan tumbuh pertanyaan lain. Dengan apa Allah sempurnakan? Jawabannya dengan dua tadi. Benar, adil. Udah itu penyempurnaan Al-Quran itu agamanya. Al-Quran memberikan banyak kebaikan agama maupun kebaikan dunia, jasmani, hati bagi siapa yang membacanya. Fala tuti'il kafirin wajahiduhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taati orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Allah menyuruh kita berjihad dengan apa? Al-Quran. Dengan jihad yang besar, jihad dan kabira. Ya, jihad dengan pedang itu jihadnya tidak lebih besar daripada jihad dengan Al-Quran. Karena kalau tidak jihad dengan ilmu, maka jihad yang pakai pedang pun akan keliru. Ya enggak? Orang-orang yang melakukan jihad membunuh diri, kenapa mereka bisa salah? Karena tidak memakai Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Gitu. Orang-orang yang zikir sampai miring-miring sampai loncat-loncat itu, kenapa mereka bisa mudarat dengan zikir? Karena tidak menggunakan perintah Al-Quran dan Sunnah. Mudarat, semua akan mudarat. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, insya Allah semua akan baik-baik saja. Termasuk di dalamnya adalah jihad. Al-Quran adalah senjata bagi siapa saja yang berpegang padanya. Hanya saja kita harus berpegang pada Al-Quran dalam ucapan, tindakan dan keyakinan. Karena keyakinan harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Dalilnya mana? Selain yang di buku. Bahwa perbuatan itu sebagai bentuk pembenaran terhadap iman kita. Dalilnya mana? Pernah saya sampaikan. Bahasa Indonesia saja. Kalau antum tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saya sekali lagi, tidak naik kelas antum. Dalilnya tentang orang yang ditanya dalam kubur, setelah dia jawab Allah Tuhanku, Muhammad Rasulullah, Islam agamaku. Kan begitu jawaban orang beriman. Apa yang ditanya berikutnya? Wa ma ilmuka. Itu riwayat Imam Ahmad tuh. Apa ilmumu? Maksudnya, dari mana kamu tahu Allah Tuhanmu, Islam agamamu, Muhammad Rasulullah? Kok kau bisa tahu gitu? Apa jawaban orang beriman ini? Qara'tu kitab Allah. Perhatikan pertama kali, aku membaca kitab Allah. Aku belajar. Langkah pertama apa ini? Belajar. Ya. Ini langkah pertama agar kita dapat kebaikan Quran. Langkah kedua, kata orang yang meninggal ini, fa'amantu bi, aku jadikan apa yang kupelajari itu sebagai iman di hatiku. Dipelajari dulu, kemudian dibentuk menjadi iman. Sudah jadi iman? Belum cukup. Wasaddaqtu, kata mayit. Lalu aku benarkan yang dimaksud adalah aku tunjukkan dalam bentuk amal. Itu maksudnya. Yang menunjukkan apa yang kuimani ini adalah benar, aku amalkan. Karena Abu Talib membenarkan Al-Quran, tapi dia tidak amalkan. Fir'aun membenarkan ayat-ayat yang dibawa Nabi Musa, tapi tidak diamalkan. Mana dalilnya Fir'aun membenarkan? Dalam hatinya. Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanat bihi anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Ya orang Fir'aun dan pengikutnya
mengingkari kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Karena sombong dan zalim, tapi hati kecilnya mengakui. Itu menunjukkan harus tiga-tiganya. Belajar, diimani, ditunjukkan dalam bentuk amal. Orang munafik belajar, diamalkan, tidak ada iman. Ya kan? Abu Thalib, dia tahu dari Nabi SAW, dia imani, tapi tidak ditunjukkan dalam bentuk amal. Itu ikhwan. Maka itulah baru Al-Quran itu memberikan kebaikan buat kita. Maka di sini bawakan dalil, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah dia adalah hati. Artinya kalau iman benar, maka tubuh akan menunjukkan dengan amal yang benar. Begitu ikhwan. Orang Khawarij itu baca Quran enggak? Dia imani enggak kebenarannya? Imani tapi salah. Akidahnya salah. Maka yang keluar dari amalnya menghancurkan, bukan memperbaiki. Bom bunuh diri. Itu menunjukkan tidak semua orang yang punya iman itu imannya selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Terjadilah kerusakan itu. Orang sebaik-baik apapun akhlaknya, kalau akidahnya tidak benar, ya baik tidak benar dari sumbernya atau sumbernya benar tapi pemahamannya yang salah, maka outputnya tetap salah, tetap tidak benar. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih kasar cara bicaranya, orang Bima apa orang Sunda? Contohin aja supaya yang lain tidak tersinggung kan. Orang Bima ya kan? Ya enggak apa-apa, ngomong aja kan, udah biasa disinggung orang kok. Orang Bima. Ya. Orang Sunda kumaha tuh, damang. Ya kan? Pertanyaan saya, yang membubarkan, yang melarang terbangunnya masjid di Bogor siapa? Orang-orang yang kumaha tuh, damang. Kenapa demikian? Karena akidahnya tidak dibangun di atas akidah yang benar. Sehingga yang jadi output perbuatannya menghancurkan. Ya, di zaman Rasulullah sudah ada kan? Siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'id. Orang yang sangat dermawan, baik, sopan, santun, semua dia miliki. Selama Rasulullah berdakwah 5 tahun di Mekah, jangan kata dia memukul Nabi, menyentuh sehelai rambut pun tidak dia lakukan. Saking baiknya orangnya. Baik, dicontohkan ya, output yang salah ketika akidahnya salah. Suatu hari Nabi datang ke rumahnya karena diundang oleh Uqbah ini bin Abi Mu'id. Kata Uqbah, ya Muhammad silakan kau makan. Nabi tidak mau makan. Kenapa? Kata Nabi, saya tidak akan makan makananmu sampai kau mau membenarkan agamaku. Kemudian Uqbah dengan basa-basi dia kata, iya sudah, agama engkau yang benar. Asal kau makan makanan. Dimakan. Dan tidak masalah bagi dia perkataan Nabi itu. Dia tidak tersinggung. Yang penting Rasulullah makan makanannya karena dia orangnya dermawan. Nah, kabar tentang ucapan dia ini didengar oleh orang-orang di luar. Disebarkanlah. Karena Uqbah ini orang kaya termasuk, ya kalau zaman sekarang donatur yang takut diambil oleh para ustadz. Gitu. Orang kaya, dia dermawan. Nah, didengar oleh temannya sampai ke Syam. Dia punya teman lama yang sangat dia kagumi gitu. Nah, temannya datang, disuruh oleh orang-orang Quraisy untuk melihat temannya jangan sampai ikut agama Muhammad. Begitu teman dari Syam ini datang dan Uqbah tahu dan temannya, dia datang ke rumah temannya dan temannya cuek, tidak mau dengar salamnya, tidak mau bicara. Kemudian Uqbah bertanya, kenapa kau sikap seperti itu? Kemudian temannya menjawab, karena engkau telah berpindah ke agama baru.
Agama baru mana? Agama Muhammad. Engkau telah membenarkan agamanya. Lalu dia ceritakan, saya tidak membenarkan agama dia lalu saya masuk agama Muhammad. Saya hanya ingin makananku dimakan olehnya. Maka aku mengatakan kalimat itu. Kalau lalu temannya mengatakan, buktikan kalau kau betul-betul tidak berpindah agama. Dengan apa harus saya buktikan? Kata Uqbah. Kau siksa Muhammad dengan siksaan yang berat. Maka Rasulullah ketika ruku sujud di Ka'bah diinjak tengkuknya. Yang menginjak tengkuknya ini siapanya? Uqbah tadi, orang baik akhlaknya. Karena rusak akidahnya, outputnya rusak. Maka benar kata Nabi SAW. Kalau hati baik, maka apa yang diterapkan oleh badan juga baik. Umar bin Khattab begitu keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Di tahun kelima, tahun keenam kenabian, dia masuk Islam. Dia menjadi orang yang paling baik. Kenapa? Karena bentuk akidahnya baik. Sumamah bin Usal berpuluh-puluh tahun dia musuhi Nabi. Sampai di kota Madinah dia masih musuhi Nabi. Setelah Rasulullah hijrah, begitu dia masuk Islam, apa dia katakan? Aku akan melakukan embargo makanan ke Mekah. Karena memang makanan pokok orang Mekah waktu itu diimpor dari Yamamah. Bukan Madinah, Yamamah. Karena Sumamah ini dari Yamamah. Kata dia kepada Nabi, saya akan embargo makanan. Nabi mengatakan jangan. Karena mereka banyak kerabat-kerabatku. Artinya Nabi masih memikirkan silaturahmi. Nah itu hati. Kalau benar iman kita, benar kita belajar Quran ini, insya Allah tidak dibuat-buat. Dia akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Ucapan kita baik, kepada istri juga kita baik, kepada anak juga kita baik. Karena apa? Karena udah dibentuk. Demikian juga ibu-ibu. Ya begitu. Kepada suami juga baik. Tutur kata juga enak didengar. Suamiku sayang, capek pulang gitu kan. Enak didengar. Gitu. Suami juga menyahut, iya saya baik-baik saja. Padahal dia capek. Kenapa baik-baik saja? Karena saya memandang wajahmu yang ceria. Gitu. Senang. Karena di hadapan orang-orang. Hati masalahnya. Masalah apa? Hati. Kalau baik hati insya Allah baik. Gitu. Masalah kita selama ini adalah hati kita yang belum terbentuk akidah yang benar. Karena iman itu berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak. Kalau baik iman pertama, maka yang kedua, ketiga ini bisa diolah, ditambah baiknya. Gitu. Karena selama ini juga, ya terus terang ya, waktu belajar awal agama ini selalu ingin menghujat orang. Istri juga ingin dihujat. Begitu malam pertama istri tidak kasih, kamu dilaknat malaikat loh, dihujati. Baru belajar tuh. Ya yang pelan-pelan lah. Wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Kan gitu ilmu kita tuh. Belajarnya itu. Ilmu wanita tercipta dari tulang bengkok. Iya. Dia dekat dengan lengan karena untuk dilindungi, dekat dengan jantung untuk dicintai dan disayangi. Yes, nah kalau itu dia merepet pun membuat kita senang lah kan perempuan ini. Ya kata Ustaz Syafiq ini perempuan ini. Gitu. Tenang aja. Ilmu itu membuat kita apa? Baik hati dulu kemudian baik ucapan dan perbuatan. Taib. Dan itu hanya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah menyebutkan dengan sifat Majid. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan dengan hal-hal yang lainnya. Seperti Karim. Kemudian Majid. Di sini disebutkan kitabum maknun. Fi kitabim maknun. Di dalam kitab yang terpelihara. Maknun itu terpelihara. Di sini disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ini khilaf para ulama. Afwan, di sini para ulama penafsir berbeda pendapat yang dimaksud dengan mushaf yang ada di sini. Ada yang mengatakan mushaf di Lauhil Mahfuz. Ya, kemudian ada pendapat yang mengatakan maksud adalah mushaf yang ada di tangan para malaikat. Yang dimaksud pertama kitab Lauhil Mahfuz. Yang kedua mushaf Al-Quran yang ada di tangan malaikat. Makanya
disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, bukan mutahhirun. Ha, mutahharun, bukan mutahhirun atau mutatahhirun. Kalau mutatahhirun berarti kita yang bersuci. Kalau mutahharun yang disucikan. Siapa yang disucikan? Para malaikat. Disucikan malaikat itu. Kalau mutahhirun orang yang bersuci. Makanya khilaf para ulama, boleh enggak orang yang tidak berwudu baca Quran? Sebagian mengatakan tidak boleh karena dasarnya ayat ini. Yang membolehkan membantah ayat ini tidak mengatakan mutatahhirun, tapi mutahharun, yang disucikan. Dan yang disucikan bukan kita, yaitu malah malaikat. Ada juga yang membaca mutahhirun untuk menunjukkan apa? Quran itu tidak boleh dibaca kecuali orang yang berwudu. Pendapat yang benar insyaallah yaitu boleh, tapi yang berwudu lebih baik. Karena Allah suka orang-orang yang bersuci. Tapi saya kira ini yang bisa Anda sampaikan dulu. Nanti tambahannya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaan. Ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya enggak? Kalau tidak ada saya pergi nih. Kita kan rata-rata tinggal di tetangga yang kita itu apa istilahnya sendiri ya. Model bergaulnya bagaimana yang benar yang dibolehkan, jangan sampai terjadi seperti kemarin. Apa itu? Ambilnya nggak mau kan, yang kemarin Ustaz tadi itu, ambilnya sampai nggak mau ngurus karena mungkin dia nggak tahu di situ. Yang kemarin ada di Duren Sreg itu. Iya. Nah maksud saya kan kita tidak ingin itu terjadi juga karena kita kan mentang-mentang kita sedang hari itu sudah bergaul di masyarakat, tapi bergaul yang dibolehkan. Tapi barakallahu fikum. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan urusan agama yang mubah-mubah, antum masuk ke dalamnya. Hatta antum misalnya nih, antum kayak posisi anak itu kan, di depan ada gang. Di gang itu kan mentok tuh. Kalau lagi Piala Dunia mereka nobar tuh. Anak pulang biasa jam 10, lagi nobar. Masa anak langsung masuk gitu? Ya berdiri aja di situ, pura-pura tendang meja kayak apa, seperti mereka hobi. Aduh saya kayaknya sudah ngantuk deh, masuk tidur. Kan begitu, basa-basi, enggak masalah. Dan mereka ketemu kita enggak kaku kok, enggak kaku. Sakit, mereka sakit nih. Oh kemarin ini yang mengatakan saya Wahabi, ngapain dan begitu? Jangan, antum datang ke tempatnya, kasih makanan kepada dia, bawain buah, bawain apa gitu. Senang dia. Minimal setelah sembuh dia tidak lagi ngomongin kita. Iya kan? Bergaul yang bagus dengan masyarakat dalam urusan mubah. Bersihkan apa got, ikut kita. Kalau bisa kita yang banyak kotor ya cuman kerja, jangan kotor-kotorin tangan. Ya, ikutin. Tidak masalah. Yang masalah itu ketika mereka mengundang kita ke acara bid'ahnya. Kita juga harus jelaskan dengan baik. Maaf ya, saya kayaknya tidak sependapat dengan Anda. Kalau mereka mengajak debat, tidak mungkin juga karena mereka ngundangnya datang ke rumah kan. Udah, insya Allah mereka maklumi kok. Tapi ketika kita menolak satu perbuatan mereka yang salah itu, kalau bisa satu penolakan kita balas dengan 10 kebaikan yang lain. Itu cara mendakwakan mereka. Dan tidak cepat. Artinya butuh waktu. Ya, saya pernah cerita ke antum, kami jangankan jadi imam masjid di masjid itu, untuk baca buku-buku aja di masjid kami sendiri di daerah itu tidak bisa waktu itu karena kami sudah dicap PKI, dicap apalah di kampung kan. Tapi berjalan waktu ada kurban mereka dikasih. Yang dikasih itu yang permusuhannya betul-betul musuh, yang membuat sampai orang tua kita sakit gara-gara ucapannya. Ada kambing 10 dikasih orang, mereka dikasih tokoh-tokoh satu-satu. Suruh sembelih aja di rumah mereka masing-masing. Jangan semakin dimusuhi, kan dakwah kita bukan musuhi orang, mengajak orang. Beda halnya kalau kita kuat, sunahnya kuat, ya wajib diboikot. Ini kita tidak kuat, nama tidak punya, boikot orang, ya boikot balik.
Ada waktu hampir berlalu dari 2000 berapa kita ngaji 2001 baru dibolehkan jadi khotib di masjid itu 2019 waktu corona kemarin. Iya, karena tidak ada masjid yang buka kecuali masjid kampung anak. Dan tidak ada khotib yang bareng datang ke situ kecuali anak. Maka sekali seminggu saya khotibnya. Sejak itu sampai sekarang kalau ada anak, ada tokohnya, tidak mau dia jadi khotib. Itu cara. Jadi mereka itu butuh dipergauli. Preman-premannya kalau dia ada depan rumah kita kasih makan aja. Kan kita nak kasih khomer. Kasih pisang goreng, tapi jangan dicampur baygon ya. Gorengan. Ya kasihan dia. Dia kalau diperhatikan mau dia. Mau dengar kita. Minimal dia tak ganggu kita lagi. Masyarakat tuh dia kadang cek ombak tentang kita ini. Dia katakan, fulan begini-begini, ente jenggot kayak kambing. Dia cek ombak. Ini orang kalau dikata-katain gimana sikapnya nih? Dia baik apa balas nih? Dia cek ombak sebenarnya. Ketika kita balas dengan baik, tercengang dia. Oh ternyata dia orang baik. Gitu. Ada orang seperti itu. Ya, di zaman Rasulullah juga begitu. Sebagian sahabat ada yang cek ombak dulu nih. Akhirnya masuk Islam. Seperti Dimad al-Azdi. Muhammad gila, datang dulu dia. Betul kau gila Muhammad. Nabi tidak membalas itu. Malah dibalas dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir. Dia tertarik karena dia orang Arab, masuk Islam akhirnya. Ya kalau orang Kristen di Indonesia, kamu kayak teroris. Jangan kata innal hamdalillah, enggak paham dia. Gimana lah kita bisa melakukannya supaya dia bisa tertarik dengan dakwah kita. Gitu cara. Muamalah yang baik dengan mereka. Dan jangan lupa doa kita juga untuk mereka. Kalau mereka kerabat kita, mintakan ampun. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak bisa bertemu dengan kerabatku. Kata Nabi, aina anta min istighfari lahum? Kemana saja engkau tidak beristighfar untuk mereka? Nah, siapa tahu istighfar kita untuk mereka itu membuat hati mereka luluh. Untuk praktekkan apa yang dikatakan Nabi, insya Allah manfaatnya banyak dari sisi akhlak itu. Tapi ada yang lain? Mumpung hari ini anak free, bisa tanya sampai sore ini. Jangan sampai di akhirat kau akan dituntut oleh saudaramu karena kau mengetahui sesuatu hal yang dia tidak tahu apakah itu betul. Terus seperti ini Ustaz. Sebelumnya di Ana ini teman-teman ada yang sudah hijrah duluan. Tapi dia itu malah cenderung diam di dalam grup chatting terutama ya. Maksudnya tidak memberi peringatan itu teman-teman yang lain berkomentar, dia hanya memonitor aja, malah tidak dibaca. Nah, Ana sudah ngasih masukan cuma nggak terlalu sering lah. Maksudnya sekedar sharing aja. Ini bahasa kayak gitu. Apakah yang diam ini kita harus kasih tahu juga untuk memberi manfaat? Ya. Barakallahu fikum. Mengenai yang pertama, ucapan yang pertama, saya katakan mungkin itu bukan hadis atau ayat, tapi makna daripada ayat dan hadis ya benar. Tidak boleh menyembunyikan ilmu kalau kita tahu dan orang butuh. Kaedahnya tidak boleh memperlambat penjelasan di saat manusia membutuhkan. Tapi kita tahu ilmunya, ya. Yang seperti ini dituntut, akan dituntut nanti di akhirat. Maka dalam Al-Quran itu yang dilaknat oleh Allah siapa? Orang yang berilmu yang menyembunyikan ilmunya, tidak mau menjelaskan. Kadang orang tidak mau menjelaskan itu karena takut resiko. Saya tidak kaitkan dengan kasus tadi ya. Kita jawab dulu pertanyaan pertama. Ya. Yang diantara perkara yang disembunyikan oleh orang para dai-dai Yahudi ini mengenai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Resikonya adalah ada risiko. Resikonya adalah mereka tidak lagi dihargai sebagai tokoh. Karena ada tokoh yang ditokohkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi itu maunya mereka yang ditokohkan. Kemudian yang kedua, mereka itu egois dan sombong dan juga zalim. Itu Yahudi. Maka mereka sembunyikan. Nah, orang-orang Islam yang menyembunyikan ilmu seperti Yahudi itu ikut dilaknat juga. Ikut dilaknat. Ada enggak ulama Islam yang melakukan itu? Ada. Ada. Bukan ilmunya enggak kaleng-kaleng, ilmunya betul-betul berilmu. Tapi dia sembunyikan. Nah, mengenai kasus tadi, bagaimana kalau dalam grup ada orang yang duluan hijrah tapi dia tidak mau kasih
faedah di grup itu. Mungkin dia juga belum tahu tentang apa faedah yang akan dia sampaikan. Atau kedua, dia khawatir. Ya, dia khawatir berbicara di grup itu takut dianggap sebagai seorang yang mufti yang pantas ditanya. Kalau dia bukan ahlinya, maka dia berhenti. Kecuali dia sebutkan ini copy paste. Nih, diambil dari ustaz siapa, dikirim ke grup. Itu lebih baik. Nanti kalau ditanya ke dia, jangan tanya ke ana, tanya ke ustaz. Udah melalui antum aja. Kirim, nanti dia tanya ke ustaz yang dekat dengan dia. Teman-teman yang ada di grup yang punya manfaat, kirim aja, jangan takut. Atau apalagi berkaitan dengan tauhid, syirik. Takut ustaz, ini keluarga saya keluarga begini-begini. Enggak perlu takut. Ya, enggak perlu takut. Apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Takut dicela kan? Sifat wali Allah apa? Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela. Tapi benar yang disampaikan. Kalau tidak benar ditahan. Benar itu tandanya ilmu yang antum pelajari udah diyakini benarnya. Nah, jawab. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Kayaknya tidak ada deh, ibu-ibu tidak bertanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin. Insyaallah.